Kemudian yang kedua ke Seoul, konon lebih lama. Iya, Kapan itu? baru aja sebenarnya. Oh iya. Baru balik sebenarnya saya dari Korea. Dari bulan? Dari bulan September. September 2022 September 2022 sampai bulan Maret 2023 ini. Setengah tahun kurang lebih. Ngapain kok lama-lama nih? Ada apa nih? Aku ikut program bahasa mereka nih, language. Belajar bahasa Korea. Iya, belajar bahasa Korea. Wah, annyeonghaseyo gitu ya. Annyeonghaseyo. Halo sahabat sehat, apa kabar? Jumpa kembali pada episode yang ketiga ngobrol-ngobrol dengan Jebil Kineta Sarjana Gizi atau SGZ. Yang episode ketiga ini kita mau ngobrol-ngobrol dari pengalaman Kak Kineta berada di Seoul, Korea. Dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana versi Kak Kineta SGZ tentang healthy lifestyle-nya para millennials di Seoul. Jangan lupa supaya ini lebih bermanfaat, jangan lupa di share dan like. Kalau belum subscribe, silahkan di subscribe. Kin, jumpa lagi nih, apa kabar? Sehat bro, Ya. tetap semangat terus. Kayaknya udah mirip orang Korea nih. Bawahnya begini. Apa mungkin dandanannya bro? Ya, jadi udah berapa kali ke Korea, Kin? 2 kali bro. 2 kali ya. Kapan dan kapan tuh? Pertama itu bareng teman-teman Hima Gizi IPB. Oh, Ya kebetulan serombongan. serombongan ya. Kebetulan waktu itu kita punya program untuk studi banding ke Korea, salah satunya. Itu yang pertama. Buat adik-adik himpunan mahasiswa lain ya, Hima Gizi IPB ternyata membuat rencana trip ke Seoul, Korea. Itu tahun berapa, Kin? Itu tahun 2019. Tahun 2019. Masa kalian tahun 2020 sekian enggak gitu ya? Oke deh. Mudah-mudahan itu jadi inspirasi ya. Betul. Berapa orang waktu itu, Kin? Lumayan banyak, lebih dari Satu kelas 80 orang bisa jadi ya. enggak, Satu pesawat hampir penuh dan diborong ya. kebetulan untuk Berapa yang pesawat? Korea yang Korea lebih dikit sih kebetulan. Lebih dikit. Oh, Itu sekitar 20. enggak diwajibkan ya? Enggak diwajibkan, Oke, bebas. siapa yang mampu aja. Ada Yang- 20 orang ya. Kayaknya kurang lebih 20 sih. Oke. 1/5 pesawat udah penuh ya. Sama Oleh- IPB. Itu ketua pimpinan juga. Kebetulan Iya. rekan saya Oke. lain. Nah, kemudian yang kedua ke Seoul, konon lebih lama. Iya, Kapan itu? baru aja sebenarnya. Oh iya, Baru balik sebenarnya saya dari Korea. dari bulan Dari bulan September. September 2022 September 2000 sampai bulan Maret 2023 ini. setengah tahun kurang lebih. Ngapain kok lama-lama nih? Ada apa nih? Aku ikut program bahasa mereka nih, language. Belajar program. bahasa Korea. Iya, belajar bahasa Korea. Wah, annyeonghaseyo gitu ya. Annyeonghaseyo. Cuman bisa itu doang saya. Oke, dengan pergaulan di sana yang lebih lama berbulan-bulan ya 6 bulan bahkan sebelumnya udah pernah ke sana, pasti Kak Kin punya persepsi sendiri ya tentang bagaimana gaya hidup sehat, healthy lifestyle-nya para millennials di sana. Paling enggak dari yang diamati, yang dijumpai oleh Kak Kin ya. Kan di Indonesia itu kan populer sekali ya. Populer karena kecantikannya, populer karena filmnya, karena budayanya, karena makannya. Nah, kalau menurut Kak Kin, apa sih yang menarik dan mereka perbuat sehingga bisa menjadi daya tarik gitu ya? Dari yang aku amati selama setengah tahun di sana, Iya. mereka itu untuk penampilan, appearance itu sangat memperhatikan sekali. Physical appearance, Iya. penampilan fisik tubuh ya. Betul. Jadi mulai dari wajah, cara berpakaian, semuanya itu mereka benar-benar memperhatikan. Jadi keluar rumah tuh rapih semuanya. Jadi kemana-mana pergi ke sana kemari tuh mereka make Itu sekali apakah mungkin, diturunkan dari generasi ke generasi atau generasi baru milenials ini yang demikian? mungkin memang dari sananya. Dari sananya ya. Mungkin juga karena mereka udah putih sih ya. Jadi orang putih itu kan kayak kita kan kelihatannya cantik terus gitu kan. Mungkin lebih ke arah rapi kayaknya, Prof. Rapi. Ya. Jadi mungkin kalau untuk anggapan orang-orang kan orang Korea cantik semuanya. Tapi cantik kan relatif ya, Prof. Iya, iya. Cantik ganteng kan semuanya relatif.
Cuman yang satu hal aku perhatikan dari mereka rapih kemana-mana sih. Rapi sisi pakaian, rapi dalam arti rambut, Betul, sisir. rambutnya, terus Tapi mukanya. kalau kita kaitkan dengan aspek healthy, apanya yang menurut Kak Kin lebih bernuansa gaya hidup sehat ya? Mereka itu sering olahraga. Sering olahraga. Iya. Oh, makanya penampilannya ramping-ramping Iya. dan laki-lakinya berotot gitu ya. Betul, mereka sering olahraga dan juga di sana jalan kaki rata-rata. Jadi kemana-mana jalan Oh kaki. iya, saya pernah ke sana itu kan stasiun itu kan seringkali di bawah tanah ya. Betul. Underground Subway-nya mereka. subway. Jadi itu kan bisa tiga lapis tangga, 20 anak tangga bisa 60-80 anak tangga ya. Betul Oke. betul banget. Bahkan di sana itu eskalator ataupun lift jarang banget ada. Di gedung-gedung pun hampir nggak ada. Iya, kalaupun ada barangkali only for elderly ya. Iya, bahkan di tempat tinggal aku nggak ada tangga bro. nggak ada liftnya. Jadi aku setiap hari naik tangga. Berapa lantai? Untungnya aku tiga Tiga lantai ya, sih ya, bro. ya. Tapi memang di sana rata-rata kebanyakan tangga dan juga di Korea itu untuk beberapa tempat jalanannya itu nggak rata kayak di Indonesia kan biasanya rata. Kalau mereka tuh ada bukit-bukit, jadi kadang-kadang ada beberapa bagian yang agak menanjak ke atas. Oke. Jadi itu juga Membuat mengkonsumsi energi yang banyak. expenditure, pengeluaran energi kita makin tambah besar ya. Itu jadi dari sisi olahraga. Kalau dari sisi dietnya atau makanan minumannya? Kalau yang aku perhatikan di Korea untuk terutama makanan kemasan karena kan cukup mudah menemukan makanan kemasan di mana-mana. Nah, itu mereka ada total kalorinya hampir di setiap kemasan. Oh, di labelnya dicantumkan Iya. ya. Terus mereka juga banyak produk-produk yang mungkin kalau sekarang terkenal zero sugar Oh, atau no sugar kalori atau low kalori ya. banyak produk-produk low kalori, no kalori, bahkan Kalau minum air putih gimana sama teh? Kalau dulu kan terkenal juga teh ya. oh betul, kalau misalkan di Korea hebatnya itu menurut aku Yeah. dia kalau kita datang ke restoran untuk makan kita nggak perlu beli minum lagi karena mereka udah sediakan minum. Biasanya rata-rata minumnya air mineral. Mereka udah sediain di beberapa tempat-tempat khusus untuk minum. Ada juga beberapa yang menyediakan teh, tapi aku perhatikan agak jarang ditemukan sih kalau beberapa. Jadi nggak kayak di kita di Jabodetabek kalau kita masuk di mart-mart gitu begitu ratusan jenis minuman manis bergula ya. Minumannya banyak, cuman mereka Banyak low sugar ya. Banyak low sugarnya. Oke, ya. Jadi lingkungan mendukung ya. Betul, lingkungan. Bagaimana mereka untuk healthy lifestyle-nya. Oke, tadi olahraga, diet, ada dari sisi yang lain lagi, dari sisi stres gimana kelihatannya teman-teman yang diamatin? Kalau berdasarkan cerita-cerita teman-teman yang dari orang Korea asli sih, mereka persaingannya cukup tinggi. Jadi untuk level stresnya yang saya dengar cukup tinggi sih di sana. Ya sih pernah baca juga ya ada publikasi, saya lupa rujukannya di publikasi Global Survey 2022 dari tahun lalu ya. Iya betul. Korea itu masuk dalam 3 besar negara tertinggi stres di dunia ya bersama Amerika sama Chili. Mungkin ya karena terkait karakteristik yang kan kalau di sepak bola kita lihat ya semangatnya untuk menang itu kan Betul. luar biasa, Uneknya, gigih ya, ya. gigi persistennya itu. Persistennya itu betul begitu ya. Iya, Yang dilihat di sana persisten juga ya. Mereka orangnya benar-benar persisten, terus kemudian juga efektif dan efisien untuk kerjanya. Jadi semuanya serba cepat di sana, ringkes. Iya. Oh ringkes ya. Betul. Aku waktu itu ada juga salah satu teman Korea ketemu di sana dari program. Dia benar-benar kerja, misalnya kita program aku tuh kita harus ketemu setiap minggu. Nah, dia udah langsung, oh ya kita harus ketemu setiap minggu. Mereka udah langsung tentuin tanggal segini nih, dan mereka tuh on time. Oh kita janjian jam 6 ya. Mereka jam 6 datang. Wow. Semua serba on time. Jadi untuk waktu mereka sangat disiplin ya. Sangat disiplin Dan menghargai. Ya. Iya, jadi benar-benar oke, kita ketemu jam 6. Mereka biasanya ya kurang 5 menit atau mungkin lebih 1-2 menit mereka udah datang. Oke, jadi dari sisi pribadi Kak Kin ini ya, apa yang bisa diambil dari hasil pengamatan, pembelajaran, pengalaman di sana yang positif, nilai-nilai yang positif ya, untuk Dek Kin atau barangkali juga di-share di teman-teman di sini ya?
kalau buat aku sendiri aku belajar dari mereka cara mereka kerja. Itu yang benar-benar persisten, kerja keras. Itu keuletannya itu perlu dicunghen kalau zaman sekarang. Diacungkan. Iya. Terus kemudian juga untuk efektivitasnya, kerjanya, efisiensinya. Terus kemudian aku juga kalau kesantunan sopan santun gimana? Kalau di Jepang kan jelas gini-gini ya. Kalau di Korea kayak kita aja generasi muda, santun normal ya. Kalau di Korea lebih ke arah ini sih, kalau nggak kenal biasanya mereka nggak udah agak sungkan seperti budaya barat ya berarti ya. Iya, agak cukup ada individualisnya lebih tinggi. Jadi kuncinya kalau udah kenal baru bisa membangun dengan baik ya. Makanya kembali tak tahu maka tak kenal ya. Iya, tak tahu maka tak kenal. Kalau di sana memang tidak seperti Indonesia. Kalau misalkan untuk keramahan Indonesia itu satu. Nggak ada yang bisa ngalahin sih kalau menurut betul saya. Ya. Kalau di sana memang sedikit kurang dibandingkan Jepang. Jepang lebih ramah. Terus tapi dari sisi produktivitasnya mereka mantap. Dan semangat untuk menyelesaikan cepat, efektif, efisiennya bagus ya. Dan juga mereka kalau ngerjain sesuatu. Kalau generasi mudanya ada ngerokok nggak kalian? Banyak kalau ngerokok. Banyak di kita juga ya. Gitu ya. Iya, kalau untuk karena mungkin stresnya tinggi, jadi mungkin larinya ke arah merokok. Smoking sama alkohol juga. Iya, untuk mereka sangat terkenal dengan budaya minum. Jadi biasanya mungkin mereka minum setelah kerja, seharian capek mereka minum biasanya. Iya. Kalau untuk budaya minum mungkin termasuk udah biasa di sana. Ya, jadi sahabat sekalian, apa yang dicermati dan pengalaman yang dialami Kak Gabriel Kineta SGZ ini banyak hal yang positifnya dari sisi healthy lifestyle di kalangan millennials Korea. Tapi lebih bagus ya kalau kita dengarkan juga barangkali ada kesan ataupun pesan, andaikan Anda sebagai generasi muda milenial akan ke Seoul, mungkin ada tips dari Kak Kineta. Kak Kin ada pesan? Kalau misalkan mungkin ini tips juga bisa buat ke selain Korea gitu. Sebelum kalian pergi, pastikan kalian research dulu. Karena sekarang kan udah banyak informasi di di online ya. Iya, di online. Jadi kalian prepare sebaik-baiknya karena kan setiap negara punya budaya masing-masing. Jadi jangan sampai kita ke negara orang tiba-tiba malah melakukan hal yang tidak yang ternyata dianggap mereka tidak sopan seperti itu. Jadi mungkin research dulu untuk budaya-budayanya kira-kira seperti apa. Banyak-banyak juga tanya, karena kalau malu bertanya sesat di jalan. Iya. Jadi banyak mungkin ada yang kenalan-kenalan atau seniornya yang udah pernah ke Korea juga, boleh ditanya-tanyain gimana di sana. Termasuk gitu. ini. Boleh juga ditanya. Boleh ditanya juga. Banyak-banyak tanya aja. Jangan malu untuk bertanya. Betul. Baik, sahabat sekalian, itu tadi obrolan kita pada episode ketiga dengan Kak Gabriel Kineta SGZ. Yang episode ketiga ini lebih spesifik lagi bagaimana persepsi Kak Kineta tentang healthy lifestyle para millennials di Seoul dari hasil pengamatan Kak Kineta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.